Mari kita buka hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya bersyukur atas anugerah Tuhan saya bisa berdiri. Bukan karena kekuatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kita semuanya mari sungguh-sungguh untuk belajar firman Tuhan. Saya tidak mengajari Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita sama-sama ayo kita belajar firman Tuhan. Amin Bapak Saudara. Baik, kita buka Alkitab kita dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Saya beri judul penyakit rohani. Bisa katakan sama-sama? Mari kita buka Alkitab kita dulu yuk Bapak Ibu Saudara. Amsal 4 ayat 23. Yang sudah dapat bisa katakan amin. Amin. Yang belum dapat katakan haleluya. Masih malu-malu ya. Saya sudah siapkan di slide, Bapak Saudara bisa perhatikan juga. Kita baca bersama-sama karena Alkitab berkata iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus. 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Yesus berkata, yang diberkati, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hati kita. Bapak Ibu, penyakit fisik yang kita pernah alami, siapa sini yang gak pernah sakit sih? Bisa angkat tangannya, yang gak pernah sakit. Kita semuanya pernah sakit ya? Ya, karena kita ini hidup ya, tubuh kita ini adalah tubuh yang fana. Ya kan? Dan kita tahu Alkitab berkata bahwa sakit penyakit itu menghampiri manusia sejak manusia jatuh dalam iya. Semua akar dari segala persoalan kita itu dosa, Bapak Saudara. Iya kan? Jadi kita mengalami sakit, penyakit, kita mengalami banyak persoalan. Ketika kita mengalami sebuah sakit secara fisik, Bapak Saudara, maka kita menjadi lemah, ya atau tidak? Iya kan? Kita kadang-kadang sedikit aja pusing, itu sudah menjadi alasan untuk gak kerja. Ya kan? Absen, izin kepada bos kita. Alasan kita untuk tidak kuliah, padahal hanya mikiran sedikit aja. Bapak Saudara, ketika COVID-19, saya dan istri waktu kami masih Surabaya, itu tahun 2020, bulan 6, itu ketika itu virus varian Delta itu mulai merebak kemana-mana. Dan banyak orang yang kena serang penyakit corona itu, virus corona itu, terjangkit virus corona. Waktu itu varian Delta. Delta waktu itu memang mengerikan sekali, Bapak. Saya dan istri ketika kami di Surabaya itu kami juga kena ternyata, Bapak. Jadi kami kan tinggal di apartemen, lalu kami di apartemen itu dimatikan semua akses kami untuk keluar masuk apartemen. Jadi kami hanya boleh di dalam rumah kami. Nggak boleh keluar dari unit kami, nggak boleh keluar. Akses untuk lift, untuk turun naik itu dimatikan, fingerprintnya dimatikan, nggak bisa, Bapak Saudara. Pak, tolong Bapak jangan keluar kemana-mana. Kalau Bapak butuh sesuatu, Bapak tinggal pesankan ke satpam di bawah, nanti akan diantarkan ke depan pintu kamar Bapak katanya. Bapak Saudara, nggak enak sekali memang rasanya, ya kan? Waktu mengalami sakit itu kami berdua, Bapak Saudara, itu rasanya itu memang lemah sekali. Kami tidur di ruang tamu, kami gelar tikar, kami gelar karpet kami. Kalau kami tidur di kamar, nanti kamarnya jadi kotor, jadi bau sprimetnya kan, maksudnya karena keringat dan sebagainya. Itu waktu itu nggak tahu sampai kapan sembuh, saudara. Lemahnya minta ampun, istri saya bilang gini, bang kayaknya aku mau mati. Jangan bilang begitu, saya bilang. Iya tapi kayak ada api dalam badan saya ini membakar, panas sekali bang katanya. Nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Iya kan? Tapi puji Tuhan, Tuhan yang pemilik hidup kita, amin, saudara. Tuhan sembuhkan kami. Sehingga kami boleh pindah ke sini, Bapak Saudara, ke Tapanuli Utara ini dengan tubuh yang sehat. Saya makin gemuk di sini, Bapak Saudara. Dulu saya agak kurus, tapi sekarang saya agak gemuk, Bapak Saudara. Tambah timbangan saya 5 kilo setelah saya menginjakkan kaki di Tapanuli Utara. Karena cuaca yang dingin, saya banyak makan, Bapak Saudara ya. Banyak makan sehingga badan saya bertambah, Bapak Saudara. Tapi stoplah, jangan sampai tambah lagi, Bapak Saudara ya. Nanti bahaya. Bapak Saudara, saya ingin berkata begini, ketika kita punya sakit fisik, maka tubuh kita ini menjadi lemah. Ya kan? Kita nggak punya gairah untuk melakukan apa-apa. Saudara, Alkitab berkata ternyata gak hanya sakit fisik yang kita punya sebagai orang percaya, tapi juga ada penyakit rohani. Nah, sebagaimana penyakit fisik itu menghancurkan, melemahkan fisik kita, maka penyakit rohani itu pun berkuasa untuk menghancurkan, melemahkan kerohanian kita, iman kita. Maka kita perlu hati-hati. Ada pepatah berkata lebih baik mencegah daripada, iya kan? It's better to prevent than to cure a sickness. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi ada hal yang harus kita jaga, kita waspadai, saudara, supaya kita nggak terjangkit penyakit rohani itu yang menghancurkan iman kita. Nah, bagi kita yang sudah terkena penyakit rohani, nanti akan saya jelaskan. Ayo kita bertobat, kita obati itu, saudara. Amin, saudara. Supaya kita mengalami pemulihan, kesembuhan dari Tuhan. Amin. Nah, kita lihat ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dalam bahasa asli dikatakan begini, berjaga-jagalah, lindungilah hatimu dengan segala kerajinan dan ketekunanmu. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Arti terpancar kehidupan itu dari situlah muncul isu-isu kehidupanmu. Artinya Amsal ingin berkata begini, jaga hatimu, ketika hatimu baik, maka apa yang keluar dari hatimu, yang engkau perkatakan, yang engkau lakukan itu baik.
Tetapi ketika hati kita ini jahat, percaya saudara, maka hal-hal yang jahatlah yang akan keluar dari hati kita. Maka kalau ada orang suka ngomong kotor, ngomong jorok, itu kan hatinya jorok. Amin saudara. Apa yang keluar itu dari mana? Dari hati. Jadi orang naif, orang bilang begini, enggak itu hanya di mulut gua doang. Enggak, gak usah percaya. Itu dari hatinya. Karena kita berkata begini, dari hatilah terpancar muncul isu-isu kehidupan. Oh saudara, maka kita harus jaga hati kita ini supaya tetap bersih. Sehingga kita tidak terkena yang namanya penyakit rohani itu saudara. Nah apa saja penyakit rohani yang harus kita waspadai. Atau yang harus kita obati kalau kita sudah terkena penyakit itu. Yang pertama, Bapak saudara, penyakit rohani adalah kekerasan hati. Katakan sama-sama, kekerasan hati. Bilang kiri kanan, kayaknya bukan kita itu. Loh, kok gak berani? Ayo kita lihat yuk Alkitab kita dalam Ibrani pasal 3. Bapak saudara, pasal 3 ayat 12 sampai 13. Saya menampilkan beberapa kalimat saja ya. Dikatakan begini. Waspadalah hai saudara-saudara. Supaya apa katanya? Di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Dan oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Bapak Ibu, arti hatinya yang jahat dan tidak percaya ini, itulah yang disebut dengan kekerasan hati. Jadi kekerasan hati ini berbicara tentang kondisi di mana kita ini menolak kebenaran Tuhan dan gak peka lagi terhadap suara Tuhan. Saudara tahu kenapa orang bisa keraskan hatinya? Itu karena dia tidak mau percaya kepada pimpinan Roh Kudus. Makanya ketika Injil diberitakan keselamatan itu ada dalam Yesus Kristus. Gak semua orang mau menerima itu, ya atau tidak? Iya kan? Kenapa? Hati mereka keras. Ketika Tuhan memberikan sebuah perumpamaan dalam Matius pasal 13, perumpamaan tentang penabur. Ada 4 jenis tanah. Yang pertama itu di tanah yang tidak baik katanya. Di pinggir jalan. Yang kedua, tanah yang berbatu. Nah, orang yang keras hati ini itu diibaratkan seperti tadi, tanah yang di pinggir jalan. Saudara, kalau saudara lihat jalan misalkan saudara menuju sawah, ada jalan yang tanah yang sering diinjak orang. Bagaimana keadaan tanah itu? Keras kan? Iya kan? Saudara, ketika Yesus memberikan perumpamaan itu, dia ibaratkan seorang penabur membawa benih itu, ya kan, bukan benih padi saudara, tapi benih gandum, karena waktu itu orang tanam padi, bukan tanam padi tapi tanam gandum saudara. Benih gandum atau barley, lalu jatuhlah di tanah yang keras tadi, yang sering diinjak-injak orang tadi. Gak tumbuh karena keras. Akhirnya burung makan benih itu. Burung itu menggambarkan siapa? Si jahat, iblis. Bapak saudara terkasih, jadi orang yang keras hati ini adalah orang yang memang yang gak mau tahu tentang Tuhan, dia tolak Tuhan, gak mau dengar pimpinan Roh Kudus. Dalam bahasa asli, keras hati itu adalah sklerino. Sklerino itu berarti begini, menjadi keras, tidak peka, atau menolak sesuatu. Ayo, siapa di antara kita selama ini masih keras hati kita? Sudah 5 tahun kita ibadah, sudah 10 tahun kita ibadah bahkan melayani Tuhan. Tapi sampai sekarang kita masih tolak kebenaran firman Tuhan. Oh saudara, jangan berpikir ketika kita duduk di gereja setiap hari Minggu atau bahkan berdiri di sini melayani Tuhan, kita sudah menjadi orang-orang yang gak keras hati kita. Ada banyak juga orang yang menutupi kekerasan hatinya dengan apa? Dengan jubah-jubah agamawi, dengan pelayanan-pelayanan dan sebagainya. Hati-hati, jangan kita jadi orang seperti itu. Tanya kirinya, yang kiri kanannya, bukan kau kan? Bukan kan? Bukan kita saudara ya. Saya percaya di sini nggak ada, di luar tapi orang luar banyak masuk ke sini. Saudara, artinya ayo, jangan kita tuh terkecoh dengan tampilan-tampilan begini agamawi begini saudara ya, gitu kan? Tapi hati kita nih loh, Tuhan nggak lihat itu semua. Manusia boleh lihat apa yang kita tunjukkan secara lahiriah, iya atau tidak. Tapi Tuhan lihat apa? Siapa yang bisa menguji hati kita? Tuhan. Orang-orang pendeta kita sekalipun siapapun itu hamba Tuhan gak bisa lihat hati kita. Yang bisa nilai hati kita hanya tuh. Jadi jangan coba membohongi Tuhan. Amin saudara. Amin. Kalau orang lain bisa kita bohongi tapi Tuhan gak bisa saudara. Maka dalam perjanjian lama kalau kita lihat saudara, itu ada contoh yang bernama siapa? Firaun. Dalam Keluaran pasal 7 ayat 13 dia keraskan hatinya. Tuhan bilang gini melalui Musa. Firaun, lepaskan umatku supaya mereka keluar dari Mesir ini untuk menuju tanah perjanjian. Firaun gak mau. Alkitab berkata begini, dia keraskan hatinya. Karena Firaun mengeraskan hatinya, maka Alkitab terus menjelaskan begini. Akhirnya Tuhan membuat hatinya Saudara, Tuhan tuh begini. Kalau kita tuh gak mau dengarkan Tuhan, Tuhan kasih kesempatan. Tapi kita keraskan hati kita, nanti Tuhan yang keraskan
Kalau sudah Tuhan keraskan hatimu, nggak ada lagi yang bisa mengubah hatimu loh. Amin. Jangan sampai Tuhan biarkan hatimu keras atau bahkan mengeraskan hatimu karena engkau dari dulu sampai sekarang nggak mau dengar kebenaran. Amin, saudara. Dalam Roma kalau saudara baca, itu ada dikatakan Paulus begini, kalau orang-orang nggak mau menerima kebenaran itu, nggak mau menerima Injil itu kata firman Tuhan, maka Tuhan akan biarkan mereka. Dalam bahasa asli, biarkan begini. Diginikan, digeser. Biar aja lah kau sekalian masuk, binasa aja kau sekalian. Bapak saudara, itu sebuah ungkapan yang memang keras banget, Bapak saudara. Jadi ayo, ini teguran bagi kita. Jangan seperti Firaun. Amin, Bapak saudara. Yang mengeraskan hati akibatnya apa? Tuhan keraskan hatinya. Dan Firaun tidak akan pernah lembut hatinya, itu tidak. Tapi lihat Alkitab bilang begini. Sekeras-kerasnya Firaun, dia tolak untuk membebaskan orang Israel. Tapi nggak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan kan. Hati Firaun tetap keras, biar kau keras. Tapi umatku tetap akan keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi nggak ada sebenarnya untungnya bagi Firaun untuk menolak firman Tuhan. Dia yang rugi sendiri. Dia tolak pun firman Tuhan, tetap kok umat Israel pasti keluar dari Mesir. Ya atau tidak? Kenapa? Yang berdaulat itu Tuhan, bukan Firaun. Dia merasa dia hebat, dia punya power, dia punya kuasa. Tapi dia lupa ada satu pribadi yang melebihi dari segala raja atau apapun penguasa di muka bumi. Siapa? Tuhan. Bapak saudara terkasih. Lalu dalam Alkitab perjanjian baru, orang Farisi, Bapak saudara. Nah, orang Farisi ini kalau kita baca nanti dalam Markus pasal 3-5, itu juga adalah orang yang keras hatinya. Yesus sudah mengajarkan mereka membuat banyak mujizat tanda-tanda bahwa akulah Mesias yang dijanjikan itu. Mereka berkata, enggak, siapa engkau hujat Allah. Mereka keraskan hatinya. Dan kalau saudara baca tentang orang Farisi, waduh, banyak sekali hukuman, kutuk yang Tuhan sampaikan ke mereka saking kerasnya hati mereka. Oh saudara, Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan kasih, yang percaya katakan amin. Tuhan tuh nggak pernah memberikan sesuatu itu tanpa dia berikan kesempatan bagi kita untuk kita terima atau tolak itu. Dia selalu kasih kesempatan sama kita, ya itu tidak. Selalu, saudara. Jadi jangan salahkan Tuhan nanti kalau seolah-olah nggak ada lagi kesempatan bagi kita, amin. Kapan kesempatan kita, Pak? Selama kita hidup. Saudara masih bernafas hari ini, berarti Tuhan masih kasih kesempatan hari ini untuk apa? Jangan keraskan hati. Bertumbuh, dengarkan firman Tuhan, terima firman Tuhan sehingga itu bertumbuh dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Saya berkasih sebuah ilustrasi, saudara. Seorang anak yang sering kali menolak teguran atau nasihat orang tuanya. Ya kan, lama-lama sulit sekali diajar kan. Ya kan, lama-lama orang tua yang bilang apa gini, terserah kau lah. Ya kan, mau mati kau, mau ngapain kau, terserah kau lah. Gak mau lagi aku tahu tentangmu. Akhirnya orang tua karena kehabisan kesabaran kan sering kali berkata begitu, saudara. Nah, anak tadi yang semakin lama semakin hari menolak terus, maka apa? Hatinya mulai keras, hatinya mulai bebal, dan dia gak akan pernah mau lagi terima didikan dari orang tuanya. Kenapa? Karena sudah terbiasa dia nolak didikan orang tuanya. Jadi itu ibarat kalau kita pun keraskan hati kita sama Tuhan, Bapak saudara. Iya kan? Tuhan biarkan kita akan merasa aduh, yang sayangnya enggak Tuhan sama aku enggak, yang baiknya Tuhan sama aku itu tidak, dan sebagainya. Kita salahkan Tuhan. Padahal kita yang dari awal tadi sudah apa? Sudah mengeraskan hati kita. Ayo jangan keraskan hatimu, jangan abaikan teguran Tuhan, baik melalui firman Tuhan, orang lain atau peristiwa-peristiwa hidup saudara. Itu semuanya Tuhan pakai jadi alat untuk apa? Mengingatkan kita, amin Bapak saudara. Ya, jangan keraskan hatimu ya. Yang kedua, apalagi yang menjadi penyakit rohani yang harus kita waspadai, saudara. Selain hati yang keras, yang gak mau terima firman Tuhan, gak mau terima teguran. Yang kedua adalah kepahitan. Nah, dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 dikatakan begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh apa katanya? Akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Penulis Ibrani memakai kata akar pahit, Bapak saudara. Kepahitan itu adalah racun yang menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Kenapa? Orang yang memelihara kepahitan dalam hidupnya, Bapak saudara, itu akan menghilangkan atau mengambil damai sejahtera dan sukacita dalam hidupnya. Gak hanya hubungan dia dengan Tuhan yang rusak, hubungan dia dengan sang pasti rusak, percaya saya. Orang yang simpan akar pahit, disenggol sedikit marah, bayar 1.000. Ya kan? Orang yang akar pahit sedikit, kita omongin, aduh sensitifnya minta ampun, saudara. Pasti ngamuk-ngamuk. Kenapa? Ada akar pahit di hatinya. Hubungan dengan Tuhan rusak, dengan sesama pun pasti rusak. Nah, kepahitan ini, saudara. Kepahitan ini, saudara, ini diibaratkan dengan racun, saudara. Saudara tahu racun? Siapa yang sudah pernah coba racun? Jangan ya. Ya kan? Banyak sekarang kasus belakang ini anak-anak muda yang bundir, gitu kan? Bunuh diri, saudara, mengakhiri hidupnya. Bapak saudara, jangan. Anak-anak muda kalau engkau stres, yang engkau depresi, itu karena engkau kurang dekat dengan Tuhan. Amin.
Mazmur 23 berkata begini, ia menyegarkan jiwaku. Siapa itu? Tuh. Kalau engkau bisa terserang depresi dan engkau ada niat bunuh diri, berarti engkau perlu dekat dengan Tuhan. Amin. Karena orang yang dekat dengan Tuhan, dia gak akan pernah mengalami itu semuanya. Kenapa? Tuhan segarkan jiwanya. Masalah apapun terjadi, dia gak akan pernah menjadi stres. Aduh stres sekali aku, aduh depresi kali aku. Gitu kan ya saudara. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, dia selalu apa? Sukacita. Bukan berarti gak ada masalah. Masalah tetap ada. Tapi dia tetap sukacita. Dia tetap apa? Percaya Tuhan pasti tolong aku. Ngapain aku stres? Ya kan saudara? Amin. Jadi saudara, ayo kalau engkau merasa stres depresi, itu kenapa? Kita sebenarnya kurang dekat dengan Tuhan. Ayo kita dekat dengan Tuhan lebih lagi. Ini seperti racun Bapak Saudara. Yang menghancurkan. Yang ibaratnya begini. Kalau itu seperti kita minum racun, yang rugi siapa? Kita atau orang lain? Kita sebenarnya. Makanya jangan pernah simpan akar pahit dalam hidup saudara. Akar pahit, kepahitan itu dalam bahasa Yunani itu pikria. Pikria itu bukan fitria ya. Pikria. Pikria itu artinya getir. Saudara pernah makanan yang getir? Getir. Getir itu gimana rasanya? Kayak gitu ya. Getir Bapak Saudara kan? Atau sesuatu yang tajam, sesuatu yang beracun. Itu arti pikir ya Bapak Saudara. Maka akar pahit ini makanya dikatakan itu adalah racun. Ya kan? Yang tajam, yang merusak Bapak Saudara. Jadi kepahitan ini adalah tanda bahwa kita sebenarnya belum sungguh-sungguh paham dan menerima kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Orang yang paham dan terima kasih karunia Tuhan, memahami kasih Tuhan dalam hidupnya, dia gak akan pernah kepahitan dengan orang. Kenapa? Karena orang yang terima kasih Tuhan, dia tahu aku sudah diampuni Tuhan, aku yang berdosa ini. Masa orang salah gak aku ampuni, malah aku simpan dendam kepada dia, aku simpan akar pahit sama dia. Siapa sih yang pernah disakiti temannya, angkat tangannya? Yang pernah disakiti pacar? Yang sering menyakiti pacarnya? Yang pernah menyakiti orang tuanya, yang pernah disakiti oleh orang lain, dosennya mungkin atau siapa. Mungkin pernah kita semuanya. Saudara, jangan biarkan itu bertumbuh. Akar, makanya dikatakan akar pahit kan saudara. Tahu gak arti akar? Akar itu kan dia yang mencari unsur-unsur makanan kan untuk tumbuhan itu bisa tumbuh kan saudara. Sama, ketika dikatakan akar pahit, maka akar yang pahit tadi, kepahitan tadi itu akan menjalar saudara. Dia akan semakin mencengkeram lagi, susah kita lepaskan. Ya atau tidak? Susah Bapak Saudara. Ada seorang kakek yang bijaksana, dia ajak cucunya ini adalah orang yang nakal, yang bandal. Dia ajak cucunya, lalu dia bilang gini, Joni, anggap namanya Joni ya, Joni Joshua Sibarani. Joni, tolong cabut itu tumbuhan. Tumbuhan itu Bapak Saudara masih 10 cm tingginya. Itu apa itu opung, kata si Joni. Cabutlah Joni katanya, dicabutnya. Pakai 2 jari, lepas. Lalu dia lagi jalan, ketemulah sebuah pohon yang agak tinggi saudara, sudah 1,5 meter. Ya kan? Joni, cabut pohon itu. Lalap, cabut pohon opung katanya. Cabutlah katanya. Dicabutnya, tapi dia 2 jari udah gak bisa lagi. Harus pakai 1 tangan atau 2 tangan kan? Ditarik, lepas. Ini pun katanya, taruh situ. Jalan lagi kita yuk. Ada pohon tingginya 2 meter saudara. Joni, cabut. Gak bisa pung. Cabut kata pungnya. Saudara dia pasang kuda-kuda kan? Dia cabut kan? Gak bisa. Yang bunyi bukan akar tapi punggungnya. Rek gitu yang dipikirnya. Opung gak bisa. Kayak gitulah kau Joni. Ya kan? Waktu kesalahanmu kecil masih mudah dilepaskan. Ya kan? Masalahmu, dosamu, kesalahanmu, kejahatanmu makin besar. Agak susah kan? Kalau sudah besar lagi kayak pohon inilah. Gak bisa lagi dilepaskan. Maka selagi bisa dilepaskan segala kejahatan yang kau lakukan itu Joni, lepaskan. Saudara ini juga menjadi teguran bagi kita. Jangan biarkan akar itu mengakar kuat, mencengkeram kita sehingga susah lepas nanti Bapak Saudara. Amin. Yang rugi kita. Ayo, selagi masih bisa dilepaskan, lepas. Belajarlah pengampunan dari Tuhan. Itu penyakit loh. Ada banyak orang Kristen sakit. Saya juga pernah disakiti oleh orang. Saya pernah benci dendam sama orang. Ketika saya tahu kebenaran saya bilang, Tuhan aku mengampuni dia. Aku memberkati dia. Aku pun lega. Lalu ketika aku ketemu dia, aku bilang tadi aku udah mengampuni dia, mau gak aku ketemu dia? Harus mau. Ada orang bilang gini kan, aku udah maafkan dia tapi aku gak mau ketemu dia. Itu bohong. Engkau belum memaafkan kalau kau bilang engkau maafkan dia tapi engkau gak ketemu dia. Engkau gak bisa sapa dia. Ya kan? Maka maksud saya, orang yang sungguh-sungguh memaafkan orang lain itu dia akan berani ketemu dia akan bila perlu dia minta maaf, dia akan pelukan, dia akan berteman dengan dia lagi. Aku udah maafkan dia kok Pak, tapi aku gak mau dulu ketemu dia. Berarti kau belum maafkan. Amin. Ayo siapa sini yang terlintas di hatinya ada orang yang kau benci. Katakan dalam hatimu, Tuhan aku mengampuni dia. Amin. Itu racun loh, lepaskan. Cobalah kita melayani Tuhan, kita masih simpan akar pahit sama orang. Apa gak berdosa kita di hadapan Tuhan?
Bapak Saudara. Amin. Ayo, susah nggak melepaskan pengampunan? Susah kan? Saya bilang gini, Tuhan tolong aku. Aku mau melepaskan pengampunan. Aku nggak mau simpan akar karena itu racun. Siapa contohnya? Yudas. Yudas punya kepahitan, saudara, yang nggak dia sembuhkan, yang nggak dia mau ungkapkan itu. Akhirnya apa? Berakhir dengan pengkhianatan dia kepada Yesus kan? Dia khianati Yesus. Tapi setelah dia mengkhianati Yesus, dia rasa bersalah. Akhirnya apa? Mati bunuh diri. Saudara, memang orang-orang yang menyimpan kepahitan itu akan berakhir dengan tragis hidupnya. Jadi pastikan saudara dan saya hari ini, kepahitan itu dilepaskan dari hidup kita. Amin, saudara. Yang mau mengampuni orang lain, angkat tangannya dong. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, saudara, yang menjadi penyakit rohani orang Kristen itu adalah kelesuan rohani. Ini sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala pada minggu yang kedua di dalam jemaat di Efesus, saudara. Wahyu 2 ayat 4-5. Mari kita diingatkan kembali. Efesus pasal 2 ayat 4-5. Saya baca ayat 4-nya. Dikatakan begini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang. Bapak saudara, jadi kelesuan rohani, kehilangan kasih mula-mula ini terjadi ketika kita mulai kehilangan semangat dalam mencari Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Coba ingat kembali waktu kita dulu pertama-tama kenal Tuhan. Ya kan? Setiap hari maunya berdoa. Tony, ayo kita kuliah. Enggak, aku mau berdoa. Ya kan? Karena dia baru bertobat kan? Kuliah pun dia lewatkan semua. Itu pun salah sebenarnya kan. Allah berdoa gitu kan. Tapi sangat cintanya kan. Joni, ayo kita pergi ke apa? Enggak, aku mau berdoa. Aku mau berdoa syafaat dulu sama Tuhan. Bapak saudara. Ya kan? Hampir tiap hari kita mau doa. Nyanyi Tuhan lagu kita tuh. Ku sembahmu. Semua air mata keluar. Air keluar dari semua lubang. Saking dia cintai sama Tuhan. Dia cari jadwal ibadah di gereja A. Hari Senin ibadah apa? Oh jam sekian. Ibadah dia. Selasa di gereja A nggak ada, cari gereja B. Oh ada, pergi dia. Nggak ada di hari Rabu, nggak ada di gereja A, B, C, D. Oh aja gereja E online, ikut dia. Semua diikutin. Oh ibadah wanita, paling laki-laki, ikut juga dia. Jadi orang, nggak ada lagi, cari lagi ibadah sekolah minggu, datang juga dia. Paling dia sudah tua gitu ya, sudah tuir orang bilang gitu ya. Datang juga ibadah sekolah minggu. Apa nggak kaget anak-anak itu? Siapa ini? Opung siapa ini? Saking cintanya sama tuh, semua ibadah dia datangi, saudara. Tapi lama-lama ibadah aja udah gak mau. Doa makan aja udah lupa dia. Sebelum makan aja udah hantam aja gitu. Gak doa, saudara. Nah ini kalau orang begini modelnya. Kita kehilangan gairah semangat dulu yang menggebu-gebu ikut Tuhan, saudara. Itu sudah mulai hilang. Berarti kita sedang lesu secara rohani. Kasih kita yang semula mulai hilang. Gereja di Efesus ini Tuhan bilang gini. Lihat ya ayat 5. Sebab itu ingatlah apa katanya? Betapa orang yang kehilangan kasih mula-mula ternyata itu kejatuhan yang sangat dalam kata firman Tuhan loh. Makanya semua kebaikan, kehebatan orang Efesus, gereja di Efesus itu hilang semua. Gak ada nilainya sama Tuhan. Karena apa? Hanya karena satu, kehilangan kasih yang engkau begini, engkau rajin melayani, engkau menguji orang-orang yang mengajar engkau hidup dalam kebenaran, engkau tahan menderita kata firman Tuhan. Tapi aku mencela ayat 4. Kenapa Tuhan mencela mereka? Kehilangan kasih yang mula-mula. Ayat 5. Ingat ya, engkau kehilangan kasih mula-mula. Betapa dalamnya engkau jatuh. Amin, saudara? Kelesuan rohani ini, saudara, ini merupakan ketika kita kehilangan semangat kita untuk apa? Untuk dekat dan datang sama Tuhan. Kenapa? Karena selama ini ibadah yang kita lakukan hanya rutinitas. Makanya gak heran kalau kita di gereja orang nyanyi kita enggak. Kita asik lipat tangan begini kan ya. Kok pakai baju batik orang ini sekarang ya? Emang ini minggu keberapa? Kok pakai celana warna itu WL-nya? Ya kan? Kok begitu modelnya, pemusiknya? Oh salah chordnya tadi, harusnya tadi A, mereka kok larinya ke B. Di gereja itu asik menghakimi, menilai-nilai orang, saudara. Kenapa? Karena ibadah hanya rutini. Maka saudara sebelum saudara datang ke gereja itu doa di rumah, Tuhan aku mau ibadah, aku siapkan hatiku, aku mau berjumpa dengan Tuhan dalam ibadahku. Amin. Makanya sebelum ibadah itu perlu kita apa? Merenungkan sejenak, kita saat teduh sejenak, kita siapkan hati kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Jangan hanya rutinitas. Jadi kalau ibadah atau pelayanan kita tuh hanya rutinitas, percaya saya, itu semuanya akan membuat kasih mula-mula kita tergerus dan hilang. Gak ada lagi rasanya. Ya kita ibadah tapi gak ada lagi gairah untuk bertemu dengan Tuhan.
Apalagi ketika khotbah disampaikan, udahlah terserah kalau Pak Pendeta apa yang kau sampaikan gitu kan ya. Kita main Mobile Legend. Saudara, pernah kami ibadah di sebuah gereja di Tarung, saudara. Waktu firman Tuhan sampaikan di depan kami itu ada satu keluarga, ada anaknya yang remaja dan orang tuanya gitu saudara. Laki-laki, anak laki-laki. Kami diundang berdiri kan, kami berdiri, dia nggak berdiri. Main mobile, orang lagi puji-pujian dia main Mobile Legend. Saya rasanya nggak terima, ini kayaknya nggak ngehargain hadirat Tuhan gitu kan ya. Istri saya juga lihat, istri saya tambah marah dia kan. Baru duduk, waktu khotbah lagi, tetap Mobile Legend main terus. Lalu istri saya bilang gini, digini kan ya istri saya. Dek, kau kenapa gak matikan HPmu? Ini sekarang sedang khotbah loh. Takut dia saudara. Mamanya bapaknya di samping dia, tapi istri saya berani. Gini kan dia, dek, kau kenapa gak menghormati firman Tuhan? Ini sedang khotbah, kamu kenapa main game? Takut juga saudara, dimatikannya HP-nya saudara. Sampai selesai, dimatikannya HP-nya gak main lagi dia. Bapak saudara, itu satu yang kami lihat. Saya gak tahu di tempat di barisan lain Bapak saudara. Di sini ada yang main Mobile Legends waktu ibadah? Enggak apa, aku main ludo, sama aja itu. Sama-sama game itu masalahnya. Makanya Bapak saudara, ya besok kita perlu kasih tahu ya di gereja kita ini tolong HP di silent ya. Di silent. HP saya nggak ada, HP saya tinggal belakang sana, nggak bawa HP saya ini. Karena itu bisa mengganggu saya nanti. Ketika pujian saya ada WA masuk kan, notifikasi kan, gitu kan ya. Bisa mengganggu saya nggak? Bisa. Bapak saudara, jadi artinya apa? Ayo, kalau kita ibadah itu jangan hanya rutinitas saja. Kalau engkau yakin Tuhan hadir di sini, maka cara ibadahmu pasti beda, ya atau tidak? Tapi kalau kita cuek, ini hanya orang-orang biasa kok di sini. Ini nggak ada siapa-siapa kok, nggak ada Tuhan di sini. Maka kita suka-suka kita, saudara. Tapi coba ubah pola pikir kita. Ingat ya, ibadah itu ada Tuhan di situ tengah-tengah kita. Hadiratnya ada di tengah-tengah kita. Hormati itu. Saudara, kalau saudara pergi ke apa namanya? Pergi ke tempat orang-orang terhormat, misalkan ke tempat pejabat misalkan. Saudara, apakah berpakaian sembarangan? Enggak kan? Saudara pasti berpakaian rapi kan? Saudara menghormati dia kan? Sama dengan Tuhan saudara. Memang Tuhan gak lihat lahiriah seperti apa. Tapi Tuhan lihat hati kita memang. Ayo kita hormati Tuhan dengan hati kita. Kita mau fokus sama Tuhan. Saudara terkasih. Waktu saya mengurus surat pindah saya. Ya, surat pindah saya dari Dumai ke Surabaya. Saudara itu ada di pemberitahuan di pintu pintu camat itu bilang gini. Orang yang masuk ke ruang kantor camat itu harus pakai sepatu, celana panjang, berpakaian rapi katanya. Saya waktu itu mungkin biasa pakai celana setengah begini saudara. Ya kan? Pakai sepatu tapi pakai celana setengah begini. Tapi dibilang enggak saya harus kembali ke rumah untuk apa? Ganti pakaian yang lebih formal lagi. Ya kan? Baru bisa masuk ke kantor hanya kantor camat loh. Disuruh kita harus rapi berpakaian. Amin saudara. Apalagi kalau kita mau ketemu sama Tuhan. Ayo, jangan seperti gereja di Efesus saudara. Amin saudara. Yang mulai kehilangan semangatnya untuk bertemu dengan Tuhan. Coba cek lagi yuk. Satu hari berapa kali kita baca firman Tuhan? Berapa banyak? Apakah baca Alkitab setiap hari? Apakah tetap saudara punya waktu berdoa sama Tuhan, menyembah Tuhan? Amin. Ibadah, kesempatan ibadah. Apakah saudara sungguh-sungguh gak mau melewatkan kesempatan untuk ibadah? Amin saudara. Iya kan? Tapi saya lihat kita sini semuanya adalah orang-orang yang tidak mau melewatkan kesempatan untuk ibadah. Karena kita semuanya hadir. Dan saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, antusias untuk bertemu dengan Tuhan. Amin saudara. Bilang kiri kanannya, jangan lusu kau. Ya. Baru lagi, kau juga. Yang keempat yang terakhir. Nah ini penyakit yang terakhir saudara. Kesombongan rohani. Ayo kita baca yuk saudara. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 11 sampai 12 tentang orang Farisi yang berdoa. Alkitab bilang begini, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina dan juga seperti pemungut cukai. Jadi ada dua orang yang datang di bait Allah yang berdoa. Satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Orang Farisi doanya begini. Aku bersyukur Tuhan aku gak seperti orang lain. Gak seperti perampok, bukan pezina, bukan orang lalim. Dan gak seperti pemungut cukai ini. Tapi kalau saudara baca orang yang pemungut cukai itu berdoa begini. Tuhan ampuni aku orang yang berdosa. Yesus bilang begini. Siapa yang pulang dalam keadaan dibenarkan Allah? Orang Farisi atau pemungut cukai? Iya. Saudara ini orang Farisi ini adalah gambaran orang yang sombong secara rohani. Merasa diri lebih benar daripada orang. Ya atau tidak? Merasa diri lebih rohani daripada orang lain. Saudara pernah gak ketemu orang kayak gitu? Iya kan? Merasa diri sedikit orang salah langsung dia hakimi gitu ya. Seolah-olah dia itu udah malaikat begitu saudara.
Ya kan? Seolah-olah dia itu sudah gak ada lagi cacat dan celahnya. Nah, ini sombong, saudara. Kalau ada gereja bilang gini, tunduk sama bapak ya, sama orang tua jangan. Lebih tunduk sama bapak daripada sama orang tuamu. Itu dosa, itu salah. Gak usah pergi ke gereja itu, saudara. Amin. Gak usah ikut persekutuan kayak gitu. Mana ada Alkitab mengajarkan begitu. Kita harus tunduk kepada siapa? Kepada pemimpin rohani kita daripada kepada orang tua kita. Semuanya kita harus punya tunduk, kita harus punya belas kasihan, rendah hati kepada semua. Jangankan orang tua kita, kepada adik kita pun, kepada orang lain pun yang mungkin lebih rendah posisinya dari kita, itu pun harus kita hormati. Kita kan kadang-kadang terbalik. Hanya orang yang punya jabatan, orang yang kaya yang kita hormati. Wih, kaya kali dia, wih, hebat kali dia. Kalau yang lain tuh, siapalah dia itu. Hanya pemulungnya dia itu, hanya petaninya dia itu. Saudara, itu orang sombong. Hati-hati, seperti orang Farisi ini. Maka Amsal 16 ayat 18 berkata begini. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang yang congkak, Alkitab bilang gini, akan dapat kehancuran. Ayo, jangan congkak, jangan sombong. Apa kuncinya Pak? Supaya kita gak sombong secara rohani Pak. Sadarilah, kalaupun kita ada bisa melayani Tuhan, kita bisa ibadah itu karena anugerah Tuhan. Amin. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Jangan merasa ini karena aku baik loh, makanya aku bisa melayani Tuhan. Ini karena aku punya uang banyak loh. Ini karena aku punya koneksi yang hebat loh, makanya aku bisa melayani di gereja itu. Ini karena aku. Enggak. Kalau saudara berpikir saudara bisa ada sampai saat ini karena saudara sendiri, saudara gak akan pernah rendah hati, saudara akan sombong. Tapi kalau saudara-saudara, aku ada sampai saat ini, aku bisa kuliah, aku bisa kerja, aku bisa punya keluarga, aku bisa punya apa yang kumiliki sekarang ini, semuanya dari Tuhan. Maka kita gak akan pernah sombong. Amin loh saudara. Sadarilah bahwa apa yang kita punya termasuk keselamatan yang kita terima ini dari siapa datangnya? Saya baca ayat terakhir ya. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang membuat engkau berbeda? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? 1 Korintus 4 ayat 7 bilang gini. Coba cek apa yang kita punya katanya sekarang ini. Yang bukan kita terima dari Tuhan. Ada enggak? Coba sampaikan ke saya. Ada enggak yang kita punya sekarang ini yang bukan dari Tuhan? Enggak ada kan? Makanya jangan sombong saudara. Amin. Semua orang tuh punya kecenderungan untuk sombong. Itu tidak. Kadang-kadang bukan hanya orang kaya yang sombong. Orang yang enggak punya apa-apa pun seringkali sombong. Ya kan? Udahlah kemampuan dia untuk belajar pas-pasan, sombong lagi ya kan. Udah gak punya uang yang banyak, sombong. Sekarang kebalik memang. Justru orang kaya itu seringkali gak sombong sekarang saudara. Coba lihat ya kalau saudara ke kota-kota itu. Orang kaya itu berpakaian biasa aja ya kan. Pakai kaos gitu kan ya. Orang-orang yang gak punya itu Balenciaganya. Paling itu KW 100 itu. Orang-orang yang kaya itu polos gitu kan ya. Polos. Celana karet ya segini, pakai sendal. Tapi kalau orang-orang yang gak punya apa-apa itu, berusaha pakai Balenciaga. Ini apa lagi, pokoknya yang KW-KW itu semua kan. Seolah-olah dia orang kaya. Maka saya bilang gini, kalau saya ke mall memang saya pakai sendal selalu. Supaya dipikir orang. Bukan juga. Karena gak punya memang. Saudara artinya begini, ayo. Jangan jadi orang yang sombong, apalagi sombong secara roha. Merasa diri benar. Kita ini manusia yang lemah, kita butuh kasih karunia Tuhan. Amin. Kita butuh belas kasihan tuh. Ayo kalau teman kita salah, tegur dengan kasih. Karena kita mengasihi dia bukan merasa aku lebih hebat daripada kamu. Bukan, tapi karena aku mengasihi engkau. Amin. Mau teman-teman? Ayo hindari 4 penyakit ini. Karena ini bisa merusak kerohanian kita. Yang pertama tadi apa? Kepahitan. Ampuni orang-orang. Iya kan? Yang kedua kekerasan hati. Yang kedua kepahitan. Ampuni orang-orang. Yang ketiga ya kehilangan semangat. Ya kan? Kasih mula-mula. Tumbuhkan tetap cinta saudara kepada Tuhan. Yang keempat semangat rohani. Jangan sombong, jangan lesu, jangan kepahitan kita pelihara, jangan juga keras hati kita. Amin. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita renungkan firman Tuhan.